jadi lewat atau lewat udah lewat sepatan sana udah itu luar biasa ya. Itu sampah, kumpulan sampah yang ada seluruh dari warga Kabupaten Tangerang ada di sana semua Bu. Jadi luar biasa, di sana pun tidak ada pengolahan sama sekali, akhirnya menumpuk. Walaupun itu surganya para pengepul, tapi kasihan di lingkungan ya Bu ya, sebelah daerah TPA Jatiwaringin itu dari polisi dan juga dari segi pemandangan juga kurang indah ya Bu. Kalau kita tinggal di lingkungan daerah tempat pembuangan sampah, dari segi bau kurang indah juga. Nah ini tadi lanjut ya Bu ya tentang sampah. Sampah adalah material atau bahan yang terbuang setelah melalui proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Nah kita bicara rumah tangga karena kita berada di sebagai warga pemakai sampah rumah tangga, rumahan. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah padat dan sampah cair. Sampah padat seperti kayu, sampah-sampah anorganik yang lain itu termasuk jenis sampah padat. Sampah cair itu buangan ya Bu. Kalau kita di kamar mandi itu sampah-sampah, maksudnya limbah sampah cair seperti air seni itu juga termasuk sampah cair. Ya. Ada lagi sampah dari segi organik dan juga anorganik. Untuk sampah organik, sampah yang organik itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sayur-sayuran, kemudian ibu setiap hari misalkan masak dari pasar, terus ibu yang sayuran itu sisa-sisa sampah yang ibu untuk masak itu disebut sampah organik. Daun di depan rumah ada, di halaman misalkan ada pohon-pohon, ada tanaman, itu juga termasuk sampah organik. Kalau ini biasanya ngampu itu sampahnya kalau orang mungkin bisa dibakar ya Bu, padahal jangan bakar sampah karena pembakaran itu bisa menghasilkan gas CO2. Jadi karbon ya Bu. Lebih baik sampah yang ibu hasilkan, sampah organik itu bisa ditampung di bak atau di tong. Kita buat sistem komposter. Saya di rumah juga menyiapkan tong Bu, ada tong tertutup untuk buang sampah-sampah sisa sayuran, sampah-sampah daun itu dimasukkan ke dalam tong kompos. Nanti 1 bulan sampai 2 bulan itu nanti ibu bisa panen kompos Bu. Panen kompos itu nanti bisa untuk pupuk tanaman. Nah itu juga sekaligus sudah mengurangi sampah Bu. Walaupun sampah organik di sana misalkan di TPA Jatiwaringin juga nanti jadi pupuk, lebih baik kita manfaatkan Bu dari rumahnya. Kemudian sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa diurai. Itu di tanah, sampah plastik, styrofoam itu bisa ribuan tahun Bu, baru bisa diurai. Itu sudah bumi ini masih ada atau tidak saya tidak tahu, karena kalau kita tidak memilah lama-lama bumi itu penuh dengan sampah. Kalau tidak dimulai dari diri, karena kita itu numpang Bu, karena bumi itu adalah titipan anak cucu kita. Kita tidak mau ya Bu ya, anak cucu kita tidak bisa melihat lagi laut, hijaunya gunung, tanah yang subur. Dulu kita negara gemar makhluk dulu. Kita sekarang sudah melihat negeri kita itu banyak sekali industri, hasil sampah juga semakin banyak karena kita termasuk negara berkembang. Nah ini contoh perilaku kadang susah ya, karena kalau sudah terbiasa. Ini sebenarnya tanggung jawab kita Bu. Ini sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ini contoh di sini ini karena terbiasa buanglah sampah pada tempatnya.
itu sebenarnya untuk sekarang lagi tidak mengena, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya. Orang melihat ada sampah di situ. Oh iya, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Di situ ada sampah, jadi itu kan, Bu. Ya, buang sampah pada tempatnya. Padahal sampah yang kita hasilkan setiap hari, keluarga kita itu adalah tanggung jawab kita. Dunia akhirat, Bu, sebenarnya. Kalau seperti ini nanti kita biasa, Bu. Nanti di akhirat juga sampah buangnya di mana? Hal sepele padahal. Itu menimbulkan bau. Yang lewat juga terganggu. Apalagi makan badan jalan. Dari bau, saya menimbulkan penyakit juga. Orang jadi sumpah serapah, nyumpahin orang yang buang sampah. Mau nggak, Bu? Bahkan saya pernah lihat di daerah di wilayah saya itu ditulis, Bu, yang buang sampah, mudah-mudahan yang buang sampah di sini cepat dipanggil Allah. Karena saking pentingnya, Bu, udah 2 kali jangan buang sampah, jangan buang sampah di sini. Sampai itu dengan kata-kata yang kasar itu ya, sampahnya pasrah, ditulislah mudah-mudahan yang buang sampah di sini cepat dipanggil Allah. Ya, tapi panjang karena itu tulisan, mungkin hati juga kurang tidak terpanggil dan juga tidak tergerak karena perilaku juga, ya tidak ngaruh, Bu. Ya, tapi Allah tidak tidur ya, Bu ya. Siapa yang buang sampah itu tanggung jawab nanti di akhirat nanti. Karena contoh sampah. Nah, ini Pak. Cara pengelolaan sampah di rumah. Nah, Ibu sudah menghasilkan sampah. Menurut kita, setiap orang rata-rata menghasilkan sampah itu 0,75 rata-rata per hari ya, Bu. Itu misalkan dikali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun, itu sudah berapa? Dikali berapa juta? Itu luar biasa. Bisa-bisa bumi kita tertutup sama sampah kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Biasanya kita memilah sampah dari rumah, baik sampah organik dan sampah organik. Ya, Bu ya, setiap Ibu belanja, Ibu usahakan bawa kantong sendiri, Bu. Karena nanti pasti Ibu kalau belanjanya 5 macam, itu pasti mintanya 5 kresek, Bu. Itu 5 kresek itu udah luar biasa. Kalau dibuat di tempat sampah, misalkan dibuat, lalu ujungnya aja diwarungin, di sana juga itu ribuan tanah baru bisa terurai di tanah, ya Bu ya. Cara mengolah sampah ya salah satunya yaitu kita memilah sampah dan bentuk bank sampah. Kita rubah mindset sampah itu menjadi rupiah, ya, ubah sampah menjadi rupiah. Yang tadinya tidak ada guna, tidak ada nilainya, kita rubah ya Bu ya. Kita rubah sampah itu ada nilai guna, ada nilainya menjadi rupiah. Bagaimana cara mendirikan bank sampah? Ya, lanjut Mas. Bagaimana caranya? Ini Pak, ya, ini pemanfaatan sampah yang tadi saya sudah sebutkan, pemanfaatan sampah organik. Ini di tempat saya dari tahun 2015 nggak bau sama sekali, Bu. Ibu jangan, Ibu buat sampah organik nanti akan bau apa? Jangan takut bau. Ini tidak bau sama sekali. Bahkan Ibu kalau buang sampah bekas-bekas sayuran, ini sayur mentah ya Bu ya, bukan sayur matang ya Bu ya. Kalau sayur matang, Pak Ibu udah campur belakang itu nanti. Ini sayur yang baru disiang yang masih fresh, tapi Ibu sisa mau dimasak tapi jadi sampah. Nah ini Ibu masukkan ke dalam komposter. Ini contoh komposter sistem rumah tangga. Ibu bisa pakai ember juga bisa, misalkan di rumah ada ember atau bekas cat ya Bu ya, yang ada tutupnya, itu sama sekali tidak bau. Ibu bisa taruh di depan rumah atau di dekat dapur, jadi Ibu nggak jauh-jauh setiap nyanyi sayuran langsung masukin ke situ. Nanti Ibu siram dengan POC, yaitu pupuk organik cair. Itu juga buatan sendiri Bu, dibuat dari cucian beras, gula aren, itu jadi satu, nanti perbandingannya 1:10, air cucian beras 10 liter, gulanya bisa gula arennya Bu ya, gula arennya itu 1 kilo dicairin, itu diaduk selama 20 hari atau 21 hari, bisa sampai berfermentasi, itu bisa digunakan untuk pupuk cair.
Saya di rumah juga menggunakan pupuk cair untuk tanaman. Begitu yang pernah ke rumah saya banyak tanaman Bu, ada sayur-sayuran, ada buah, ada bunga juga. Itu saya nggak pernah beli pupuk, saya bikin sendiri. Itu manfaatnya luar biasa, bisa dipakai untuk 1 gang, itu bikin 1 gang rame-rame nanti dibagi-bagi. Nanti untuk POC juga bisa mengurai sampah organik, bisa dibentuk kompos seperti ini. Nanti setelah 2 bulan sampai 3 bulan itu bisa panen Bu, panen kompos. Nanti bisa untuk pupuk atau media tanam di rumah, nanam sayuran, nanam bunga. Ya, lanjut. Ya. Tadi untuk sampah organik ya Bu, untuk sampah organik kita pilah, kita bentuk bank sampah Bu. Kita bentuk bank sampah yang ada di lingkungan kita. Kita bentuk, ini salah satu contoh pos bank sampah di tempat saya, bank sampah Asifa Berkah ya Bu. Pertama-tama mendirikan bank sampah, kita bentuk pengurus. Kita bentuk pengurus, ada ketua, bendahara, seksi pencatatan, lalu pengembangan dan humas. Gak usah banyak-banyak Bu, ya, yang penting kerja, karena ini kerja sosial, keikhlasannya, Ibu turut serta, berperan serta dalam pengolahan sampah. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala ya Bu ya. Jadi Ibu ikut berperan, walaupun Ibu rumah tangga yang kerjanya setiap hari masak, ngurusin anak, ngurusin rumah, tapi Ibu bisa ada ladang pahala lain selain ibadah di rumah, yaitu Ibu mengolah sampah. Ini juga membantu pemerintah juga merubah mindset. Kalau sampah itu yang tadinya tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, bisa merubah mindset orang untuk mengumpulkan sampah, bisa berbank sampah, bisa menjadi rupiah. Nah, lanjut Mas. Ini pertama cara mendirikan bank sampah setelah melakukan sosialisasi berdirinya bank sampah. Nah, ini termasuk juga sosialisasi ya Bu ya. Kita di sini berkumpul, itu namanya juga sosialisasi. Sosialisasinya bisa di mana aja, bisa di pengajian, bisa di sekolah. Misalkan Ibu lagi nggak sekolah nih, lagi libur masa pandemi. Kalau misalkan lagi normal, masa normal itu, Ibu sambil nunggu sekolah, Ibu sosialisasikan ke ibu-ibu sambil nunggu anak-anak belajar, sambil nunggu anak sekolah, Ibu bisa sosialisasikan ke rekan-rekan, ayo kita bikin bank sampah, kita kumpulkan sampah. Jadi yang sampah yang tidak ada gunanya nanti kita kumpulkan, nanti kita catat, nanti bisa ditabung jadi uang, ya Bu ya. Nah, kemudian menyiapkan kelengkapan bank sampah. Kalau ingin mendirikan bank sampah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang sebanyak-banyak Bu. Yang utama sih timbangan, ya Bu ya. Timbangan di sini sering ya Bu. Misalkan ada posyandu, misalkan pinjam dulu. Karena penimbangan bank sampah itu cukup sebulan sekali. Kita ngumpulin sampahnya di rumah masing-masing. Kita pilah, nanti setelah waktunya penimbangan kita datang ke pos penimbangan. Sama dengan posyandu. Sistemnya sama, cuma kalau pos yang belum ditimbang balita, kalau ini pos bank sampah itu yang ditimbang sampah, ya. Kemudian mempromosikan, yaitu Ibu tadi sosialisasi dengan teman, rekan. Sekarang zamannya zaman medsos ya, bisa Ibu bisa promosi ke media sosial. Kalau Ibu di lingkungan ini akan memberikan bank sampah, ayo kita ikut bank sampah, itu menjadi anggotanya. Ayo kita nabung di bank sampah. Itu kita bisa itu juga bisa. Kemudian sosialisasikan lagi, nanti sampah yang ditabung uangnya nanti hasilnya nanti ditabung. Kapan pun bisa diambil, ya Bu ya. Lanjut Mas. Manfaat bank sampah, manfaatnya yaitu selain mengurangi sampah, Ibu juga bisa menabung lewat sampah. Nanti ada lagi selanjutnya, nanti Ibu Kiki bisa
jelaskan nanti tabungan sampahnya mau diapain Bu ya. Di tempat saya tabungan sampahnya biasanya dibaginya itu 1 tahun sekali. Kapanpun bisa ambil. Ada yang mendadak ingin bayar sekolah, pengen diambil, ya monggo, nggak apa-apa. Ada yang ingin tabungan sampahnya itu karena ibu-ibu ya punya anak bujang nanti buat sekali, jadi silakan nggak apa-apa tuh. Tapi masalahnya hijabnya nanti jangan dibilang sah dari sekalinya apa dari sampah, enggak ya ini. Tapi dari sampah berubah jadi emas. Nah misalkan berubah jadi emas, tabungan sampah yang dikumpulkan bertahun-tahun, ini prinsip ibu-ibu ya dia itu emang pikirannya panjang luar biasa untuk ibu-ibu. Demi anak kadang di tempat saya ada yang seperti itu, mengumpulkan sampah untuk mahar anak, itu luar biasa. Walaupun nanti diprotes sama anak, sampah jadi mahar. Ya. Tujuan pemilihan bank sampah tadi sudah saya sebutkan untuk membantu pemerintah menangani pengolahan sampah yang ada di lingkungan kita agar lingkungan kita menjadi bersih, hijau, mudah dan aman. Untuk penimbangan sampah kalau di perumahan tempat saya contohnya ya Bu ya, karena kita tempatnya sempit dan juga padat, kita itu sistem penimbangannya hari ini nimbang hari ini angkut. Jadi kita sudah kerjasama dengan pengepul ya Bu ya. Jadi tidak ada lagi penumpukan nanti diobrolin orang, udah ngumpulin sampah kita tampung, wah pokoknya hubungannya indah, ngurangin sampah, malah nimbun sampah, nanti kita diobrolin orang. Jadi kalau di perumahan hari ini nimbang, hari ini kita angkut, jadi nggak ada lagi penumpukan. Pemilahannya sudah di rumah masing-masing sebelum ke pos bank sampah. Ibu dari rumah sudah pilah sampah-sampah anorganik yang akan disetorkan ke bank sampah. Jadi di bank sampah itu hanya ditimbang, dicatat, nanti setelah dijual hasilnya nanti direkap di buku tabungan, ya seperti itu sistemnya. Nah, ini regulasi bagaimana alur pemilahan sampah. Pertama yaitu pemilahan sampah dari rumah ya Bu ya, itu sudah pilah. Itu misalkan sampahnya apa aja, sampah plastik, buku, kita ada macam-macam. Saya sebutkan di sini sampah yang bisa ada botol bersih, botol mineral bersih, itu harganya beda-beda ya Bu ya. Untuk harga botol, harga gelas mineral bersih itu beda-beda. Itu kisaran harga dari 5.000 sampai 5.500 untuk gelas mineral bersih. Ini kalau dibersihkan itu harganya 5.000 sampai 5.500 kalau dibersihkan. Itu kisaran harganya. Harga pengotor setiap wilayah beda-beda. Tapi itu saya garis ini aja ambil garis harga tengah itu kisaran harga antara 5.000 sampai 5.500. Untuk botol mineral bersih, kalau botol mineral yang dibersihkan itu kisaran harga 4.000 sampai 4.500. Itu kalau kita mau membersihkan botol sampah yang kita hasilkan. Kemudian botol mineral kotor. Misalkan ibu kerja, terus punya anak kecil, saya nggak sempat ngebersihin, udah nilai udah bagus, kita udah udah bagus Bu, oh nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa. Itu kita harga langsung, yaitu konsekuensinya harganya mungkin separohnya ya Bu ya, karena kita tidak milah. Jadi harganya itu kisaran 2.500 sampai 3.000 untuk sampah botol, gelas mineral yang tidak dibersihkan. Kemudian harga rongsok, untuk rongsok semisal saya contohkan seperti ember, semacam botol sampo, gayung, pot-pot bekas, ya, itu maksudnya rongsok. Kisaran harga dari 1.500 sampai 2.000. Kemudian duplek itu snackbox ya Bu ya, snackbox. Terus kalau kita pengajian atau kita ada kunjungan atau apa, kita dikasih snackbox ya Bu, itu kardusnya itu laku. Untuk nasi box juga itu laku. Kardus itu maksudnya duplek. Bekas odol juga itu maksudnya duplek. Itu memang harganya murah karena emang nilainya emang di tingkat rongsok itu murah
Kayaknya 500 sampai 1000 untuk kisaran harganya. Kardus itu tergolong untuk yang warnanya kardus itu akan lumayan bagus, kisaran dari 2000 sampai 2500 sekarang. HPS itu khusus kertas yang warnanya putih, bekas printan, fotokopian itu termasuk tergolong HPS. Itu kisaran harga dari 1.800 sampai 2.000 untuk sekarang. Lalu buku tulis itu kisaran harga dari 1.100 sampai 1.200 buku tulis. Untungnya bank sampah seperti ini ya Bu, jadi ada item-itemnya. Beda dengan kalau kita jual di lewat itu hanya golongannya plastik, buku, terus mesin cuci, kulkas, misalkan itu hanya itu ya Bu. Tapi kalau untuk apa banyak sekali item-item yang dapat diterima. Itu keuntungan apa? Saya lanjutkan kaleng. Kaleng itu karena bekas sarden, bekas susu kental manis, ya, itu juga kalau biskuit bekas kaleng biskuit itu kalau lebaran itu banyak, itu harganya kisaran 1.200 sampai 1.300 itu kisaran harga sekarang. Harga LKS, kalau LKS paket atau LKS paket itu karena kertasnya ini saya bocorkan, ini kertasnya karena kertasnya buram itu ya. Ini beberapa kali juga ulang kertas seperti ini, harganya di kami kita udah ulang seperti ini. Ini dari kertas-kertas LKS kita pasarkan. Nah, kita udah punya brand namanya Motif yang singkatan Mam Soleha Kreatif. Kita ada IG juga, kita pasarkan lewat medsos, yaitu di IG di IG-nya Motif recycle. Bisa follow di sana. Itu produk-produk ramah sampah. Kemudian kantong semen juga laku, harganya kita kisaran 2.000 sampai 2.500. Kemudian aluminium. Nah, aluminium lumayan, harganya lumayan. Kalau botol semacam Pokari, botol kaleng ya, yang kaleng Pokari, larutan, terus cincau itu maksudnya aluminium, karena bedakan dengan kaleng. Kalau kaleng itu kalau di remet itu susah ya, kalau di remas itu keras. Tapi kalau aluminium biasanya kalau di penyokin itu mudah. Itu yang membedakan aluminium dengan kaleng. Itu kisaran harga lumayan 8.500 sampai 9.000 itu untuk aluminium. Panci yang lama itu Halko, bahasa yang merek Jawa itu yang lama-lama itu harganya lumayan. Tapi jangan di parang kita ditimbang dengan sampah, tidak susah nyarinya. Iya. Terus tutup botol krop sejenis botol itu ya, sama yang di botol obat ya, itu juga maksudnya tutup botol krop itu kisaran harganya untuk botol krop itu 1.200 sampai 1.500. Tutup galon juga kita bedakan antara galon merek Aqua dengan galon mineral isi ulang. Kalau galon Aqua itu kan tebal ya, itu kisaran harganya 4.000 sampai 4.500. Tapi kalau untuk yang air mineral isi ulang itu karena tipis, itu kisaran harganya dari 3.200 sampai 3.500. Kemudian bagian kalau kita bangun itu biasa ada sisa-sisa itu juga laku, harganya kisaran 1.200 sampai 2.000. Kemudian karpet talang ya Bu, karpet talang itu kita tahu kan yang warnanya banyak talang itu memang murah harganya, tapi lumayan berat kalau di kilo Bu. Karpet talang itu kisaran harga 600 sampai 1.000. Itu karpet talang, ya, itu laku Bu. Kemudian botol bening kaca itu kita laku. Kalau itu banyak tuh sirop itu banyak ya Bu ya. Itu lumayan, memang sih harganya murah, tapi lumayan Bu kalau berat itu kan berat ya. Kalau dibuang gitu aja kan nggak ada duitnya. Tapi kalau di lubang sampah kita timbang ada nilainya, kita tabung kan jadi duit. Itu botol itu kisaran memang murah 200. Kenapa murah? Di pengepul itu karena mereka jual lagi ke pabrik pengolahannya karena butuh kos untuk mendaur ulang, butuh energi, butuh untuk meleburnya itu banyak butuh